Beginilah nasib Bintang, pengabdian 7 tahun, siswi kelas 1 sekolah dasar warga Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Banten. Sudah 2 pekan lamanya rumahnya dipagari kawat berduri oleh seorang yang mengaku pemilik tanah. Akibatnya Bintang sulit keluar masuk rumah, apalagi saat hendak berangkat ke sekolah. Awalnya ada seorang bernama Rahman bin Aruman yang mengaku pemilik lahan seluas 2.980 meter persegi itu. Keluarga Bintang diminta keluar dari rumah yang mereka tempati selama 20 tahun lebih itu. Tanpa peringatan, penggugat memagar rumah tersebut dengan kawat berduri. Pengacara penggugat mendirikan papan informasi hingga membuat pihak keluarga Bintang takut membongkar kawat berduri tersebut karena takut dipenjara. Menurut Ibunda Bintang, dampak dari ditutupnya rumah mereka dengan kawat berduri membuat keluarga mereka sulit mengakses keluar masuk rumah mereka. Anak mereka Bintang bahkan sempat mengalami luka di kaki dan sobek di kerudung sekolahnya akibat memaksa melintasi kawat berduri tersebut. Kan di pagarnya gini, Ibu keluarga agak kesulitan nggak keluar masuk gitu? Sangat kesulitan. Terutama si adek ya? Iya, termasuk anak juga. Kalau mau pergi sekolah kan harus keluar dari kawat berduri. Yang kemarin juga sempet sih dia cedera ya, karena kawat itu kan tajam. Ya serba sulit lah. Gak ada pintu untuk keluar. Sampai luka sobek atau gimana, Bu? Iya, dari kerudungnya sobek. Bu, dengan di pagarnya ini, Bu, ini anak Ibu ini ada terganggu nggak? Apa ada ini nggak? Minat sekolahnya semakin menurun nggak kira-kira, Bu? Ya ada pengaruh lah, karena apa, ketidaknyamanan situasi di rumah juga kan, ya sangat terganggu. Untuk keluar masuk rumah juga dia kesulitan, jadi sering juga sih marah-marah ya, kesal gitu, pengen cepet dibuka, ya sangat terganggu lah. Menurut kuasa hukum dari pemilik lahan, awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Richard Polis selama lebih dari 20 tahun. Namun 2 pekan lalu ada pihak yang mengaku lahan tersebut adalah milik Rahman bin Aruman dan melakukan pemagaran dengan kawat berduri. Padahal tanah tersebut memiliki dokumen yang sah dan tanah tersebut sudah dijadikan rumah makan selama 14 tahun oleh orang tua Bintang. Jadi sebelumnya klien kami ini dilaporkan oleh seseorang yang mengklaim atas tanah tersebut. Atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Pandeglang yang pada akhirnya atas alat bukti yang kurang lengkap ya, akhirnya perkara tersebut dihentikan. Maka dari itu, setelah selesainya perkara tersebut, klien kami memasang plang atas kepemilikan tanah tersebut. Akan tetapi dalam waktu sekitar 1 minggu, pihak yang tadinya mengaku atas tanah tersebut diklaim lagi oleh orang lain yang sebelumnya menjadi saksi atas laporan klien kami. Nah, oleh orang tersebut dilakukan pemagaran memakai kawat berduri dan batu boulders sebanyak 2 truk. Nah, sebelumnya ini klien Anda sendiri sudah memiliki alat bukti nggak berupa surat tanah gitu? Kebetulan klien kami mempunyai kwitansi jual beli. Kwitansi jual beli di sini yang jelas telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli beserta 2 orang saksi. Walaupun hal itu diatur oleh Undang-Undang Agraria tahun 97, yaitu kwitansi tidak berlaku untuk jual beli, akan tetapi tanda tangan kwitansi tersebut dilakukan sebelum tahun 97, yaitu tahun 92. Apabila kita mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, maka hukum perikatan itu telah terjadi, sehingga kami mengklaim klien kami lah yang memiliki atas tanah tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang mengaku mengklaim atas tanah tersebut, silahkan melakukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Perlu diketahui, klien kami ini telah menguasai lahan tersebut selama hampir dari 23 tahun tanpa ada gangguan sama sekali, termasuk klaim dari seseorang yang saat ini mengaku atas tanah tersebut.
Dan di lahan itu juga telah dibuat warung makan ya. Warung makan itu sudah berdiri hampir 14 tahun. Di situ ada anak kecil yang masih berumur 1 SD ya, sekolah 1 SD. Sekarang ini saat ini terganggu dikarenakan akses jalan untuk masuk ke warung yang juga tempat tinggal itu dikawat dengan kawat berduri oleh pihak yang mengklaim atas tanah tersebut. Hal itu jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Kami akan tidak lanjuti baik secara perdata ataupun pidana agar orang-orang yang memberi kawat berduri tersebut beserta batu ya yang ada di jalan masuk tersebut bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga menghimbau kepada penegak hukum khususnya Polri sesuai anjuran Bapak Kapolri yang saat ini secara tegas memerintahkan untuk memberantas mafia tanah. Jadi agar perkara ini menjadi sebuah atensi. Akibat pembakaran tersebut, anak pasangan mereka mengalami trauma dan sempat malas ke sekolah. Dirinya merasa tidak bebas bermain dan khawatir terluka saat terkena kawat berduri. Kasus sengketa lahan ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Pihak penggugat diharapkan melakukan kajian lebih jauh, melakukan gugatan ke pengadilan, dan bukan dengan cara mengurangi pemilik rumah dengan kawat berduri, apalagi di tempat itu ada seorang anak kecil yang saat ini merasa terganggu dengan pembakaran tersebut. Ingin dibuka. Siapa sih yang mager itu? Nggak tahu. Tahu. Adanya lagi di jauh pas dipakai. Nggak tahu tadinya, dedeknya. Enggak, di depan rumah. Lagi main sama saudara. Terus selain kena robek di tangan, dirobek di mana lagi? Nah, Robek di baju. ada baju robeknya? Apa? Susah ngeliatnya. Jadi kalau nggak ini nggak kemana-mana dong ya? Di rumah aja berarti? Pak Jokowi bintang nggak mau rumahnya dipagar lagi. Pengennya? Pintunya dibuka. Dari Pandeglang, Banten, AP Putra Perdana, MGTV melaporkan.